Oke, untuk Dr. Sandra, saya bisa mulai sekarang? Iya, bisa dok. Silakan dokter. Oke, saya mulai ya. Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman dan peserta sekalian. Selamat datang di Festival Online Pembebasan Stigma pada ODIF. Saya, Dr. Hastika, dalam kesempatan kali ini akan menjadi moderator dalam ruang diskusi ini. Diskusi ini adalah sesi ketiga yang sekaligus menjadi penutup dari rangkaian diskusi yang telah kita lewati sepanjang hari tentang serba-serbi stigma pada ODIF. Sebelum kita mulai, saya harus menjelaskan terlebih dahulu beberapa ketentuan. Di antaranya adalah pertama, festival ini diadakan dalam rangka Disnatalis Fakultas UNER Surabaya yang ke-107 tahun. Penyelenggaraan festival ini adalah dilakukan oleh panitia dari Disnatalis FK UNER angkatan 2005 dan Dokter Tanpa Stigma bekerjasama dengan LSM Kuldesak, Kumpulan dengan Segala Aksi Kemanusiaan, PKNI, Persaudaraan Korban Nafsa Indonesia, dan JIP, Jaringan Indonesia Positif. Adapun tujuan dari festival ini adalah untuk menggalang dana yang nantinya akan diperuntukkan bagi anak-anak dengan HIV/AIDS yang ada dalam perawatan LSM Kuldesak ataupun LSM yang lainnya. Peserta yang hadir dalam ruangan diskusi ini adalah peserta yang telah berdonasi dan saya atas nama seluruh penyelenggaraan juga atas nama anak-anak dengan HIV/AIDS mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati Anda. Kemudian saya tegaskan bahwa ruang diskusi ini adalah ruang aman bagi kita semua. Mari kita ciptakan suasana yang penuh dengan kebaikan dan saling mendukung. Dimohon kepada para peserta jangan melontarkan kata-kata atau komentar yang negatif, kasar, dan tidak senonoh, apalagi yang bernuansa sara, kebencian, dan pelecehan. Bagi peserta yang tidak mengindahkan ketentuan ini, mohon maaf akan langsung dikeluarkan dari ruang diskusi ini, jadi dimohon pengertiannya. Diskusi ini nantinya akan dimulai dengan sharing atau pemaparan dari para pembicara kita selama kurang lebih 40 menit, kemudian di akhir acara akan disusul dengan tanya jawab dari peserta kepada para pembicara. Selama pembicara sedang memaparkan sharingnya atau pemaparannya, dimohon pada para peserta agar mematikan mikrofon agar tidak mengganggu jalannya acara. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan langsung menuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar dan nantinya akan dibacakan oleh moderator. Tidak lupa, nantinya akan ada hadiah bagi 2 orang peserta istimewa selama diskusi sesi 3 ini berlangsung. 1 orang akan mendapatkan buku karya Dr. Gigi Maruli Togatorop yang berjudul Dokter Kena HIV, Perjuangan Penerimaan Diri Hingga Membuka Diri. Beliau tadi sudah bicara di sesi 1 dengan topik HIV dan tenaga medis. Kemudian 1 orang peserta lagi akan mendapatkan tote bag dari Perempuan Berkisah, yaitu media pemberdayaan dan ruang aman untuk berbagi pembelajaran perempuan berbasis pendekatan feminis. Pengumuman pemenang nantinya akan langsung dibacakan di akhir sesi, sehingga diharapkan para peserta dapat mengikuti diskusi ini sampai akhir. Oke. Untuk sesi ketiga ini terdapat 3 pembicara. Pembicara pertama adalah Kak Sepi Maulana Ardian, kayaknya sudah ada. Beliau ini lebih akrab dipanggil Kak Davi ya. Selamat sore Kak Davi. Selamat sore dok. Iya, oke saya bacakan sedikit tentang Kak Davi ya. Kak Davi ini merupakan aktivis muda yang sudah sejak tahun 2011 telah giat mengajarkan kepada anak muda untuk menjadi agen perubahan dalam isu-isu kesetaraan di masyarakat. Beliau ini juga pernah menjabat sebagai care support di PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, dan media officer di Gaya Warna Lentera Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai Koordinator Nasional Inti Muda Indonesia, yaitu sebuah jaringan anak muda yang berfokus pada pemberdayaan dan advokasi populasi kunci muda di Indonesia. Beliau juga beberapa kali diundang menjadi pembicara dalam event-event nasional maupun internasional seperti World AIDS Day
di London pada tahun 2017, APACC Hong Kong pada tahun 2018, dan UNAIDS Indonesia tahun 2018. Untuk mengikuti lebih lanjut kegiatan Inti Muda Indonesia, para peserta bisa follow IG-nya di @intimuda-indonesia. Bisa juga ikut mendukung kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa dilihat di websitenya. Oke, kalau gitu langsung aja Kak Davi bisa mulai pemaparannya. Baik, PowerPoint-nya di siapa? Oke, bentar ya. Saya share ya, Kak. Ya, terima kasih. Ayo, tolong kasih aku energi yang positif. Cukup nervous juga ya kalau misalnya sama orang-orang hebat di sini. Enggak, Kak. Santai, Kak. Kita justru belajar dari yang lebih Betul. pengalaman hari-hari nih. Sudah Baik, terlihat, Kak? sudah Dok. Terima Oke. kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama aku ucapin terima kasih sudah dikasih kesempatan oleh Dokter Tanpa Stigma ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan perkenalkan kembali, nama saya Seppi Maulana Ardiansyah, tapi biasanya teman-teman panggilnya Davi. Saat ini terlibat di Inti Muda Indonesia. Boleh next. Ya, Inti Muda Indonesia seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya adalah organisasi nirlaba atau biasanya kita sebutnya itu jaringan nasional gitu ya, dan berbasis kepemudaan dan bekerja dalam isu HIV dan juga hak kesehatan seksual dan reproduksi untuk orang muda populasi kunci. Jadi kalau misalnya temanya sore hari ini itu tentang LGBT, aku kayaknya agak kurang inline karena biasanya untuk program HIV ini lebih sering digunakan terminologi populasi kunci gitu ya. Walaupun teman-teman LGBT ada di dalamnya, misalnya seperti teman-teman gay atau gender. Tapi tidak semua LGBT ada di sana. Dan berdasarkan keadaan, jadi Inti Muda Indonesia itu bekerja bagi teman-teman muda berusia di bawah 30 tahun. Kita sudah tahu lah ya semua kalau populasi kunci itu terdiri dari teman-teman gay atau lelaki yang berhubungan seks dengan laki-laki, terus juga pekerja seks perempuan, transgender perempuan, terus dan juga ada teman-teman yang hidup dengan HIV di dalamnya. Nah, Inti Muda Indonesia itu bekerja di dalam 3 area utama, yaitu melakukan advokasi. Jadi kami melakukan advokasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang cukup diskriminatif atau menghambat program HIV. Terus kemudian kami juga melakukan pemberdayaan, program-program pemberdayaan seperti peningkatan kapasitas, pelatihan-pelatihan. Terus juga kami menjalankan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemitraan, baik itu dengan UN bodies seperti UNICEF, UNAIDS, UNFPA, terus kemudian dengan stakeholder dari pemerintahan, berbagai level ya, ada di level daerah, nasional dan juga di internasional. Saat ini Inti Muda itu bekerja di 7 wilayah kerja di Indonesia. Ada di DKI Jakarta, ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali, dan juga di Papua. Boleh next. Ya, terima kasih. Nah, jadi visinya Inti Muda itu populasi kunci muda, berdaya, dan terpenuhi hak-haknya. Jadi kami ingin teman-teman populasi kunci muda yang tadi sudah disebutkan itu mereka lebih berdaya gitu ya, dan memiliki hak-hak khusus gitu, memiliki hak-hak spesial. Hak-hak spesial di sini bukan hak-hak yang yang lebih gitu ya, tetapi bagaimana caranya teman-teman ini
memiliki hak yang setara gitu, derajatnya hak-haknya itu dapat terangkat itu seperti manusia pada umumnya. Situasi saat ini kayaknya datanya ada di aku ada di dalamnya. Ya, jadi di sini data akumulasi hingga Desember 2019 itu ada sekitar 377.564 jiwa teman-teman yang orang yang hidup dengan HIV dan 121.101 jiwa itu yang sudah ada di dalam fase AIDS gitu ya. Dan sedihnya 32,1% itu ternyata terjadi kepada kelompok usia 20 sampai 29 tahun dan 3,3% itu terjadi pada kelompok usia 15 sampai 19 tahun. Nah, jadi kira-kira apa ya gitu tantangannya melihat dari data tadi kan itu besar banget gitu ya. Dari sekitar ratusan ribu kemudian 32,1%-nya itu ternyata teman-teman yang berada di usia muda. Jadi kemarin aku udah coba buat asesmen gitu sama teman-teman dan juga asesmen kepada diri sendiri gitu ya sebagai orang muda yang hidup dengan HIV gitu. Jadi kami coba merangkai atau merangkum gitu, kami coba merangkum kira-kira apa saja sih bentuk-bentuk tantangan baik itu berbentuk stigma dan diskriminasi yang dialami oleh teman-teman muda. Dan karena ini berkaitan dengan jadi gini, sebetulnya ini kalau ngomongin tentang isu populasi kunci muda atau isu tentang HIV/AIDS itu bukan hanya tentang isu tentang kesehatan saja, tetapi ada banyak isu sosial di dalamnya. Namun karena momen ini adalah momen dalam memperingati Hari AIDS sedunia, jadi uh, aku coba merangkum tantangan-tantangan yang berkaitan dengan uh, isu HIV itu dengan program-program HIV yang ada di Indonesia. Jadi kalau bisa dilihat dari pencegahan gitu ya, kami melihat tantangan yang cukup besar gitu ya, terutama di dalam pemberian informasi pencegahan HIV dan juga HKSR yang belum komprehensif terutama pada sektor pendidikan formal. Berefleksi dari pengalaman aku pribadi, jadi aku itu umur 17 tahun itu pernah mengalami kekerasan seksual di sekolahan, yaitu diperkosa oleh guruku sendiri dan akhirnya aku keluar dari sekolah. Terus kemudian aku pergi ke Jakarta gitu, masih belum punya KTP. Terus aku di Jakarta jadi pekerja seks. Terus aku juga menggunakan nafsa sampai akhirnya umur 19 tahun aku HIV positif gitu ya. Dan berefleksi dari sana gitu ternyata informasi pencegahan HIV dan hak kesehatan seksual reproduksi itu belum komprehensif di sekolah, terutama pada sektor pendidikan formal. Karena kita oke, ada suara. Ya. Terutama pada sektor pendidikan formal. Dan ya berefleksi dari masalahku pribadi gitu ya pada saat itu karena ketidaktahuan aku misalnya tentang informasi pencegahan gitu ya, terutama di dunia pendidikan sampai akhirnya guruku juga merasa dia punya otoritas yang lebih gitu ya terkait dengan seksualitas aku gitu ya sampai akhirnya terjadilah di sana hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Dan ini juga cukup berlaku gitu ya, terutama untuk teman-teman usia remaja atau usia muda karena kami merasa bahwa informasi pencegahan itu masih suatu hal yang cukup atau sangat penting gitu ya, yang perlu diberikan kepada teman-teman usia remaja atau usia muda. Dan yang kedua itu aksesibilitas terhadap alat kontrasepsi. Kita tahu ya kalau misalnya alat kontrasepsi itu kadang-kadang sulit gitu sulit diakses untuk teman-teman remaja. Biasanya ini stigma-stigma ini tuh muncul dari orang yang memberikan kontrasepsi atau yang menjual kontrasepsi misalnya seperti kondom.
Kalau misalnya remaja yang beli itu atau orang muda yang beli itu biasanya kayak menstigma gitu, ih ngapain sih anak muda kok udah beli-beli kayak gini, pasti dia orang nggak bener dan lain-lain seperti itu. Dan terutama dan di beberapa area juga ya, seperti misalnya di Papua itu alat kontrasepsi itu juga eh, tidak bisa diakses dengan mudah gitu seperti teman-teman di kota-kota yang lain seperti misalnya di Jakarta. Kita bisa aja misalnya beli kondom itu di eh, minimarket, di Indomaret, di Alfamart gitu ya. Tapi kalau di Papua kan enggak. Jadi cuma ada di apotik saja. Dan akhirnya apa? Akhirnya teman-teman remaja atau teman-teman muda karena khawatir dengan stigma terhadap alat kontrasepsi tersebut, mereka memilih untuk tidak menggunakan. Bahkan ada satu temuan waktu itu kami melakukan FGD di Papua, teman-teman di sana juga menggunakan kantong plastik sebagai eh, alat ganti gitu ya dari kondom itu sendiri. Dan kita juga dan sedihnya stigma-stigma alat kontrasepsi ini juga beberapa kali juga muncul di dalam kasus-kasus misalnya kayak penggerbekan misalnya seperti kondom itu dijadikan alat barang bukti gitu ya, alat barang bukti untuk menjerat seseorang terkait dengan hukum pidana. Terus program-program peningkatan kapasitas juga terbatas karena saat ini ya di Indonesia siapa sih gitu yang melakukan program-program peningkatan kapasitas. Karena apa ya namanya? Sejauh ini tuh kayak masih kayak di program penjangkauan aja gitu, hanya menjangkau, memberikan informasi tetapi tidak misalnya memberikan eh, peningkatan atau pemberdayaan supaya misalnya mereka dapat merubah perilaku menjadi yang lebih sehat gitu terkait dengan seksualitasnya. Boleh next. Nah, untuk pemeriksaan tantangannya itu kami ada kan di Indonesia ini ada Permenkes nomor 74 tahun 2014. Di sana ada SPM yang mengatur gitu tentang kebijakan remaja populasi kunci di bawah 17 tahun. Jadi, ini juga menjadi tantangan di dalam proses pemeriksaan teman-teman remaja yang ingin melakukan tes HIV. Misalnya kayak kalau misalnya teman-teman remaja nih yang di bawah 17 tahun ini mereka mau melakukan tes HIV itu harus ada persetujuan dari orang tua atau wali. In other side gitu ya, mereka juga khawatir gitu kalau misalnya orang tuanya atau walinya tahu tentang perilakunya di luar rumah gitu ya atau terkait dengan orientasi seksualnya atau gender identitinya, mereka jadi kayak ambivalence gitu loh, jadi kayak serba salah, bingung. Di satu sisi ya mereka juga pengen tahu gitu ya tentang status kesehatannya em, apa baik-baik saja atau tidak, tapi di satu sisi juga ada kebijakan yang menghambat gitu untuk teman-teman ini dalam mengakses layanan kesehatan. Dan terus terus juga kebijakan status pernikahan. Di sini juga banyak mungkin ya dokter kalau misalnya teman-teman ini teman-teman teman-teman pekerja seks perempuan yang berusia muda, yang berusia remaja, mereka kalau misalnya mau tes pap smear itu masih belum boleh, bahkan ya nggak boleh karena melihat misalnya dari KTP-nya kok belum menikah, jadi biasanya tidak dilayani. Itu temuan-temuan dari proses apa ya namanya ya dari kita ngobrol-ngobrol gitu kemarin sama teman-teman dari pekerja seks perempuan. Terus juga tingkat sensitivitas rendah dari petugas kesehatan. Jadi kalau misalnya ini dari petugas kesehatan dan juga petugas layanan, ini dua hal yang berbeda. Kalau dari petugas kesehatan biasanya eh, enggak biasanya sih ada beberapa kasus yang kalau misalnya teman-teman populasi kunci ini mengakses layanan kesehatan atau mau tes HIV, itu biasanya suka kayak diceramahin gitu, kayak eh, kamu mendingan bertobat katanya gitu, kamu mendingan kembali ke jalan yang lurus, kamu berdosa. Jadi kayak ada ya stigma-stigma berbau keagamaan gitu di sana gitu. Padahal menurutku itu seharusnya bukan kapasitas dokter untuk berada atau apa ya untuk memberikan pandangan-pandangan tersebut. Justru seharusnya dokter
harus melihat dari sisi kesehatannya gitu ya. Tapi itu masih ada gitu terjadi. Dan dari petugas layanannya juga sudah banyak juga gitu yang melakukan stigma dan diskriminasi, dimulai misalnya ini cerita-cerita dari teman-teman transpuan, transgender perempuan. Jadi ketika mereka mau mengakses layanan kesehatan, biasanya di puskesmas itu pas dari jarak 100 meter aja itu udah terstigma gitu, udah diliatin gitu. Dimulai dari security, misalnya, kok ada bencong gitu kesini mau ngapain gitu. Terus dimulai dari proses pendaftaran, misalnya ini udah cantik-cantik gitu ya, udah pakai rambutnya udah panjang, udah pakai lipstick, dipanggilnya nama aslinya gitu, Bapak Andi gitu. Padahal terus orang-orang kan itu juga jadi si pasien-pasien lain jadinya kayak berfokus gitu sama si teman-teman kita itu gitu. Jadi ya karena tingkat sensitivitasnya rendah, jadi teman-teman juga merasa jadi tidak nyaman gitu untuk pergi ke layanan kesehatan. Nah, terus juga waktu operasional layanannya terbatas. Ini di sini ada yang dari puskesmas. Aku nggak tahu di puskesmas Bapak Ibu gimana, tapi sebagian besar untuk layanan pemeriksaan tes HIV di puskesmas itu layanan waktunya itu sangat terbatas ya. Kadang-kadang siang hari itu udah tutup gitu. Dan itu cukup menjadi tantangan sih untuk teman-teman remaja atau untuk orang muda gitu ya, yang mereka masih bersekolah atau kuliah atau misalnya bekerja gitu ya, karena waktunya kurang tepat gitu ya untuk teman-teman ketika teman-teman ingin mengakses layanan, tetapi kemudian layanannya sudah tutup gitu, atau tutup di siang sangat cepat gitu. Terus juga kualitas konseling belum memadai. Ini juga sama dari hasil assessment kita, sebagian besar untuk konseling, pre-konseling dan post-konseling ketika pemeriksaan tes HIV itu bagi kami itu bukan konseling deh gitu ya. Karena itu lebih ke assessment kamu menggunakan kondom atau tidak, terus kapan kamu berhubungan seks terakhir dan lain-lain. Itu kayaknya nggak ada konseling. Tetapi kenapa namanya VCT gitu ya, voluntary counseling and testing. Jadi indikator konseling itu sepertinya belum memadai gitu di dalam proses pemeriksaan HIV. Ya, ini untuk perawatan, dukungan sisi psikososial juga masih kurang. Jadi kalau misalnya aku nih ambil obat gitu ya setiap bulan, itu nggak pernah tuh ada dukungan psikososial gitu. Atau misalnya ngobrol-ngobrol gitu sama dokternya, gimana sejauh ini pengobatannya, terus apa aja tantangannya, terus gimana nih caranya. Kadang-kadang menjadi ODA itu bukan hanya tentang obat gitu ya, tetapi kita juga butuh penguatan yang lain gitu, dukungan psikis juga gitu, supaya kita lebih lebih rajin lagi gitu minum obatnya, lebih semangat lagi gitu minum obatnya. Dan kadang-kadang itu nggak ada gitu di layanan. Terus juga untuk dukungan psikososial juga kadang-kadang dokter untuk di poli HIV itu juga mereka kurang aware gitu ya dengan layanan kesehatan mental sih kalau menurutku, karena aku pun sudah berapa tahun ya, udah sekitar 10 tahun ini hidup dengan HIV. Itu aku kayak nggak pernah gitu dapat konseling gitu dari mereka, bahkan aku malah lebih nyaman akhirnya mengakses psikiater gitu kalau nggak psikolog. Terus juga ketersediaan obat sometimes terbatas, ya karena mungkin karena ini lagi pandemi kali ya. Dalam waktu pandemi inilah sekitar 2 kali itu teman-teman di daerah terutama itu mengalami ketidaktersediaan obat ya. Jadi obatnya itu tidak tersedia gitu di layanan. Bahkan ada yang harus mengambil per 3 hari, terus juga ada yang tidak ada sama sekali seperti contohnya di Bali. Bahkan kalau di aku pun mungkin merasakan gitu ya dampaknya, karena
selama pandemi ini kita memang dianjurkan untuk berada di rumah, tetapi kemudian obatnya hanya tersedia misalnya untuk 1 bulan, sedangkan di surat edaran itu kita boleh ambil 2 bulan. Gitu. Jadi ketersediaan obat itu kadang-kadang terbatas dan itu cukup menghambat kita juga gitu ya dalam melanjutkan pengobatan, terutama pada saat pandemi COVID-19 seperti ini. Dan biaya perawatan juga cukup mahal, terutama untuk teman-teman remaja atau teman-teman muda. Apa ya namanya? Kadang-kadang pemeriksaannya itu gratis ya. Maksudnya banyak program-program pemeriksaan gratis, oke gratis. Tetapi ketika setelah dinyatakan positif, mereka itu kan harus melakukan pemeriksaan lanjutan ya, misalnya harus ronsen, terus harus ya cek-cek yang lain, cek TB, cek yang lain lah pokoknya, dan itu cukup mahal gitu ya. Misalnya kita juga bukan dianjurkan, malah diharuskan gitu kayak cek viral load setiap tahun, cek CD4 gitu, dan nggak semua teman-teman remaja gitu ya, apalagi ya teman-teman muda, mereka juga punya uang untuk membayar biaya perawatan tersebut gitu. Nah, terus kerahasiaan status remaja di bawah 17 tahun. Jadi ini kasusnya kemarin di Lampung, itu ada remaja di bawah 17 tahun itu mengakses layanan PCT dan kemudian dinyatakan positif, dan itu si dokternya itu ngasih tahu orang tuanya tanpa persetujuan dari si anaknya gitu, dan akhirnya berimplikasi kepada kasus pengusiran kan. Jadi si anaknya itu akhirnya diusir, dan saat ini dia mengakses shelter di Inti Muda Indonesia. Terus juga stigma dan diskriminasi masih terjadi dari berbagai sektor, misalnya pasangan, pertemanan, keluarga, pendidikan, dan pekerjaan. Ini sepertinya udah nggak asing lah ya kita dengar gitu. Kalau misalnya ada teman-teman Oda yang akhirnya statusnya ketahuan, itu biasanya dari pasangannya juga. Ya kalau pasangannya belum ngerti, biasanya mereka minta putus itu, atau pertemanannya juga akhirnya berantakan, keluarganya juga akhirnya kayak marah atau mendiskriminasi, nggak boleh. Masih ada lah di beberapa daerah gitu yang menstigma gitu, kayak nggak boleh makan pakai alat yang sama gitu ya. Terus juga ini pendidikan juga beberapa tahun terakhir kita tahu ya, kayak di Solo, terus di Sumatera Utara gitu ya, teman-teman ada gitu anak dengan HIV akhirnya menjadi berita nasional gitu ya, karena ketahuan status HIV-nya, dan terjadinya stigma dan diskriminasi gitu di sana. Jadi mereka nggak mau si anak-anak ini bersekolah di sekolah tersebut. Dan di pekerjaan juga ya sama, masih terjadi. Nah, kemudian apa sih yang Inti Muda lakukan? Jadi yang Inti Muda lakukan itu kita membuat beberapa program gitu. Yang pertama itu I Am Buddies. Nah, I Am Buddies ini untuk merespon teman-teman remaja yang di bawah usia 17 tahun yang tadi ketika mau tes HIV itu mereka harus disertai dengan konsen atau persetujuan dari orang tua atau wali. Nah, jadi beberapa relawan kami di 6 provinsi itu menandatangani perwalian si remaja yang ingin melakukan tes HIV, dan selama 6 bulan terakhir itu sudah teman-teman relawan itu sudah membawa sekitar 113 orang remaja di bawah 17 tahun untuk mengakses layanan HIV. Dan itu pun tantangannya juga di sana beragam ya. Ada yang memang si layanan kesehatan itu ada yang saklek gitu, nggak boleh, harus orang tuanya. Tetapi ada yang boleh, ada yang memperbolehkan gitu. Dan jadi cukup beragam gitu. Ketika di sana ada juga yang boleh, tetapi diminta, oke, kamu boleh tes HIV, tetapi kamu boleh itu ya datanya nanti dimasukin ke data anak jalanan gitu. Padahal dia bukan anak jalanan gitu, dia punya keluarga yang utuh gitu. Terus ada yang ya udah kamu boleh, tapi boleh ya curi fotoin aja kartu keluarganya diam-diam katanya gitu. Jadi cukup beragam lah temuan-temuannya gitu. Tapi ya itulah
seninya gitu ya di dalam proses advokasi. Jadi kami coba meng-create demand gitu ya. Ternyata banyak nih teman-teman remaja di bawah 17 tahun yang ingin mengakses layanan kesehatan atau mengakses PCT, tetapi kemudian tantangannya secara hukum itu masih ada. Nah, terus juga apa yang Intimuda lakukan, ada AM Formation. Jadi AM Formation itu lebih ke pemberian informasi secara digital melalui beberapa sosial media Intimuda yang Intimuda miliki, seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Terus juga ada AM Power, jadi kami membuat pelatihan-pelatihan itu untuk teman-teman muda dan remaja, pelatihan tentang hak kesehatan seksual reproduksi, pelatihan tentang harm reduction, pelatihan ya banyak lah tentang gimana nih caranya si teman-teman muda atau remaja ini bisa lebih berdaya gitu, supaya mereka bisa tahu mana perilaku yang sehat, mana perilaku yang tidak sehat, terus gimana caranya ketika mereka mengalami stigma dan diskriminasi gitu, mereka harus ngapain, harus ngelapor kemana, dan terus juga I Am Safe. I Am Safe ini adalah sebuah proyek rumah aman, jadi kami menyediakan rumah atau tempat bagi teman-teman remaja atau teman-teman muda yang mengalami stigma dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, gender identitasnya mereka, atau berdasarkan ekspresi mereka, dan juga berdasarkan kalau misalnya mereka terstigma karena status HIV mereka. Jadi mereka bisa tinggal di I Am Safe ini, di rumah aman ini selama 3 bulan. Kita provide makan, tempat tinggal, dan pelatihan-pelatihan secara gratis untuk mereka. Kayaknya itu aja deh, Dok, yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah, dan mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya, ada hal-hal yang bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Oh iya. Iya, terima kasih kembali Kak Davi atas pemaparannya. Selanjutnya apa kita langsung ke pembicara kedua aja ya. Nanti untuk sesi tanya jawabnya akan disatukan di akhir aja ya. Untuk pembicara kedua, mari saya perkenalkan dulu Om Buds atau Sabsu Budiman. Selamat sore Om Buds. Sore Dok. Sore. Dokter Astika. Iya. Suaranya nih? Kedengeran jelas. Oke, terima kasih. Oke, sebentar ya, saya bacakan dulu. Jadi pembicara kita yang kedua ini adalah Om Buds atau Samsu Budiman. Beliau sudah memulai kiprahnya dalam dunia aktivisme sejak tahun 2009 saat menjadi ketua umum di Yayasan Hidup Positif. Kemudian bersama istrinya Hagis Budiman, beliau mendirikan perkumpulan bernama Kuldesak dan menjabat sebagai ketua umumnya sampai sekarang. Beliau juga menjadi pengawas di Forum Anak Bumi, kemudian menjadi wakil di Jangkauan Komunikasi Intrakomunitas atau Jangkrik ya ini. Iya, betul. Lucu ya. Oke, kemudian menjadi koordinator nasional di Persaudaraan Korban Nafsa Indonesia atau PKNI dan menjadi dewan eksekutif di Asian Network of People Who Use Drugs. Kayaknya banyak sekali ya kiprahnya. Iya, alhamdulillah memusingkan dan membuat. Iya. Kalau begitu langsung aja Om Buds, boleh dipaparkan sharingnya. Ya, terima kasih Dokter Hastika. Bisa di share. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Dokter Tanpa Stigma, terus Panitia Disnatalis 107 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yang mana sebelumnya juga saya selaku pribadi dan lembaga pernah diundang juga untuk berbagi di acara lain dan di tema lain tentang orang tua pada waktu itu dengan Dokter Tanpa Stigma, khususnya ke Dokter Sandra.
gitu. Adanya festival online ini juga kebetulan selain memang sudah direncanakan oleh Dokter Tanpa Stigma dan Panitia Disnatalis Fakultas Kesehatan Universitas Airlangga, kami coba menghubungi Dr. Sandra dan memberikan cerita bahwa kami ingin mengadakan dalam rangka Hari AIDS Dunia tahun 2020, khusus lebih spesifik ke anak dengan HIV. Apa saja yang ingin kita lakukan? Yang pertama adalah kami sedang membuat satu single charity yang satu single lagu charity yang lagu tersebut diciptakan oleh salah satu band Depok namanya Super Rock gitu, dan judul lagunya adalah Ya Cinta, di mana lagu tersebut cinta untuk kita semua lah tematiknya. Prosesnya pun kita sedang dalam tahap proses. Boleh saya sedikit cerita ya, Dok ya, untuk silakan. introduksinya ya. Iya. Kita sedang berproses dalam pembuatan. Yang pertama adalah pembuatan remake lagunya yang kebetulan alhamdulillah sudah jadi, dan lalu dilanjutkan nanti dengan video klip yang memang kami juga membutuhkan bantuan teman-teman semua di sini, juga teman-teman lembaga maupun individu untuk pembuatan video klipnya. Agar bisa launching diharapkan sih tepat waktu ya, di tanggal 1 Desember tahun 2020 pas Hari AIDS Sedunia. Ada bantuan juga dari teman kami, Pak Hendra Lesmana, seorang fotografer profesional dari Kota Depok, menyumbangkan sebuah foto yang berkarya Bukan Matahari Terakhir, yang mungkin kita bisa informasikan juga untuk lelangnya gitu. Kemarin kami mengadakan kegiatan musik juga sudah kami beritahukan minggu lalu bahwa ada lelang foto untuk nanti hasil lelangnya akan kita berikan untuk kebutuhan anak dengan HIV. Nanti juga mungkin bisa dijelaskan di akhir sesi atau selesai sesi saya. Lalu selanjutnya saya diminta oleh Dr. Sandra untuk pre-event pada waktu kemarin itu lebih spesifik bagaimana perjalanan Kuldesak khususnya dalam menangani anak dengan HIV di 2 hari kemarin kalau nggak salah. Bagaimana hambatannya, tantangannya, dan lain-lain. Lalu hari ini jam 4 bersama 3 narasumber lain, tadi Dapi sudah menjelaskan bagaimana orang muda juga berkiprah dan ada keterlibatan dan ada cross cutting, bahwa dari semua populasi kunci itu pasti ada pengguna nafsanya. Dan di sini saya pun membawakan sesi stigma HIV pada pengguna nafsa. Sebelum masuk sesi, mungkin saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir di sini dalam festival online pembebasan stigma pada orang dengan HIV. Kita butuh informasi yang baik, yang tepat, agar memang bagaimana sesuai dengan temanya, stigma itu minimal bisa dikurangi, kalaupun tidak bisa bebas 100% gitu, bisa dikurangi. Dan kita sebagai masyarakat awam khususnya ya, karena kalau pada populasi kunci itu sudah ngerti semua lah informasinya. Kok masih ada di hari gini, di zaman milenial, di tahun 2020, stigma-stigma yang dihadapi oleh teman-teman populasi kunci. Khususnya yang akan saya bahas di sini pada HIV, stigma HIV pada pengguna nafsa. Mungkin slide selanjutnya. Nah, pada latar belakang sini saya mengambil data dari Kementerian Kesehatan, data triwulan keempat khususnya dari terakhir pada bulan Desember 2019, bahwa kita lihat di sini datanya, mungkin saya nggak usah bacakan ya, bisa terlihat kenaikannya, bagaimana secara kumulatif kasus HIV yang dilaporkan sampai dengan Desember tahun 2019 sebanyak 377.564 atau 65,5% dari target 90% estimasi ODA tahun 2016 sebanyak 640.443.
Terus jumlah kumulatif AIDS yang dilaporkan sampai dengan tahun 2019 relatif stabil setiap tahunnya. Jumlah kumulatif AIDS dari tahun 1997 sampai dengan Desember 2019 sebanyak 121.101. Nah, yang C, bagaimana faktor resiko pada pengguna napsa? Di sini saya lebih khusus karena yang nempel untuk program HIV dan AIDS adalah khusus pengguna napsa suntik. Saya sedikit bercerita bagaimana dengan upaya-upaya pendekatan dengan pengguna napsa lain. Karena belum ada penelitiannya, adakah hubungannya, kaitannya penggunaan pemakaian substan atau napsa atau narkoba lain itu kaitannya dengan penularan HIV/AIDS. Sampai saat ini baru kita ajukan untuk proposal funding request terbaru, khususnya pengguna napsa metapentamin, bagaimana nanti itu bisa masuk ke dalam upaya-upaya intervensi. Juga kita berharap ke depannya ada upaya-upaya intervensi yang lain juga buat pengguna napsa lain. Adakah hubungan kaitannya dengan dengan penularan HIV dan penyakit lain harusnya. Seperti itu. Tapi saya sekarang lebih bicara kaitannya dengan HIV/AIDS ya. Berarti saya bicara terkait pengguna napsa suntik. Di mana di sini terlihat datanya dari Kemenkes April hingga Juni 2019 menunjukkan bahwa Penasun menempati faktor risiko tertinggi infeksi HIV yaitu sebesar 56%. Dan kelompok Penasun memiliki proporsi kedua tertinggi indeks infeksi HIV berdasarkan hasil survei terpadu biologis dan perilaku tahun 2018-2019. Jumlah seluruh kasus dengan penegakan diagnosa berdasarkan pendekatan sindrom dan pemeriksaan laboratorium menurut kelompok risiko tahun 2016 sampai dengan Desember 2019 untuk Penasun adalah 2.301. Next slide. Ya, saya sedikit bicara di sini. Tadi saya dari pagi sampai sesi yang kedua, bagaimana definisi stigma, apa itu stigma, terutama khususnya pada pengguna napsa suntik. Yang pertama adalah hampir sama sih, rata-rata mengambil literaturnya atau mengambil sumber ya. Stigma yang kita tahu adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Ya, pasti semua mencirikan atau melabelkan seseorang kepada hal-hal tertentu. Terus ada yang dibilang di sini stereotype atau stereotyping atau tindakan menyamaratakan seseorang dalam satu kelompok setelah hanya mengenal satu atau beberapa di antaranya. Jadi menyamaratakan, padahal belum tentu keadaannya sama gitu. Terus bagaimana seseorang itu berbeda pemikiran atau pandangan secara kognitif, dianggap itu juga menimbulkan stigma. Terus bagaimana reaksi emosionalnya, baik bagi yang distigma maupun yang menstigma. Karena ini semua berawal ketidaktahuan informasi yang tepat. Lanjut. Nah, mungkin di sini saya banyak cerita nih, bagaimana terkait temuan-temuan stigma dan diskriminasi yang dialami oleh teman-teman pengguna napsa suntik dan pengguna napsa lain pada umumnya. Ya, anggapan di masyarakat bahwa penyalahgunaan napsa atau pengguna napsa suntik adalah perbuatan kriminal. Itu jelas. Di dalam undang-undang pun, walaupun kita sebagai penyalahguna, pengguna atau pecandu, itu harus direhabilitasi, tetapi kenyataan sampai saat ini penjara over kapasitas. Kenapa? Karena yang ditangkap adalah para pengguna, penyalahguna, dan pecandu. Itu menurut undang-undang ya, yang ditangkap. Tapi bukan bandar yang sebenarnya. Bagaimana upaya-upaya
pemberantasan yang kita lihat ini ada kaitannya dengan media juga, bahwa penangkapan kasus-kasus narkotika itu banyak terjadi pada para pengguna nafsa maupun pengguna nafsa suntik, sehingga penjara over kapasitas, dan dianggap bahwa kita pemakai narkoba atau pengguna nafsa suntik adalah aib bagi keluarga. Biasanya tuh keluarga kita malu jika salah satu anak, abang, kakak, atau orang tua kita bahkan menggunakan narkoba atau narkotika. Dan asosiasinya atau pandangannya, orang ini harus dipenjara nih, gitu. Sangat dan dikucilkan gitu dari apa namanya, dari inian masyarakat, di sosial lingkungan kita di mana para pengguna nafsa itu tinggal. Dan akhirnya ada gap, kita pun antisosial gitu dari para pengguna nafsa untuk bisa berkumpul bersama-sama orang yang tidak menggunakan. Lalu tidak pernah mendapatkan kepercayaan dan perbedaan pelakuan dari pihak keluarga. Ini dari dalam harusnya yang kita aman, bagaimana dukungan-dukungan itu kita dapatkan dari support system yang paling kita harapkan gitu. Ini di dalam keluarga pun kita merasa terbuang gitu, karena kepercayaan tadi bahwa kok semenjak menggunakan banyak hilang nih, entah uang, entah apa kompor gas yang dijual. Memang ya kesalahan dari kita juga ketika kita menggunakan nafsa dan kita tidak punya ruang-ruang untuk mencari uang dalam penggunaan nafsa kita setiap hari, kebutuhannya itu memang akhirnya larinya ke kriminal. Nah, bagaimana sebenarnya upaya-upaya ini merangkul di dalam pihak keluarga, bukan menstigmanya, bahkan menjauhkannya, bahkan mencaci makinya, bahkan mengusirnya dari rumah, sehingga rumah sampai saat ini belum menjadi tempat yang aman buat kita gitu, karena dukungan-dukungan yang harusnya kita dapatkan dari orang tua. Karena kita tahu kesalahan ini, bahwa kenapa sih beredar narkotika ilegal gitu. Selama ini kan kita juga nggak mau sebetulnya menggunakan narkotika, karena biasanya dari usia muda, tadi seperti data yang disampaikan, kebanyakan tuh usia 14 sampai 39 tahun, itu masih usia-usia produktif, bahwa kita khususnya yang remaja nih, dalam pencarian jati diri, bagaimana kita mengenal nafsa ilegal gitu, yang seharusnya kita tidak sentuh. Nah, upaya-upaya preventif tersebut yang harusnya keluarga bisa tahu gitu. Terus, bagaimana pengguna nafsa suntik yang HIV positif mendapatkan stigma ganda, misalkan ketika di layanan kurang mendapatkan kenyamanan karena dianggap selalu mengganggu ketertiban dan tidak konsisten menjalani terapi baik ARP maupun infeksi penyerta dan koinfeksi penyakit lainnya. Karena selama ini kita lihat di layanan memang banyak teman-teman, kita juga sadar diri gitu. Ketika teman-teman mengakses layanan itu, seperti ada layanan untuk substitusi pengguna nafsa suntik dari menyuntik menjadi oral, yaitu terapi rumatan metadon. Terus bagaimana teman-teman pengguna nafsa suntik bisa mengakses layanan LAS, layanan alat suntik steril, ketika dia masih menggunakan, tapi upaya pencegahannya adalah diberikan alat suntik steril. Nah, ketika untuk mengakses pun sekarang itu keadaannya sudah nggak mau gitu pelayanan, karena ketidaknyamanan tadi. Akhirnya disuruhlah orang-orang, satu atau dua orang untuk mengambil layanan alat suntik steril tersebut, biasanya seperti itu. Dan tidak bertemu langsung, seharusnya bagaimana kita nih dilihat, di maintenance, sampai sejauh mana penggunaan nafsa kita, terus secara mental health kita, yang komprehensif sih kita maunya seperti itu. Karena kelakuan kita di layanan biasanya
kita berkumpul sambil menunggu antrian untuk metadon atau konseling lainnya, itu biasanya dianggap berisik tuh teman-teman. Sehingga itu selalu menjadi bumerang. Selanjutnya pengguna nafsa dan pengguna nafsa suntik juga dianggap sampah masyarakat yang tidak berguna. Ya, kita tahu ya dalam hari-hari hanya menggunakan nafsa, dianggap tidak produktif, tidak bisa bekerja, padahal banyak dari kita yang sudah tahu pengetahuannya, sudah treatment dengan benar, bagaimana nanti bisa pulih gitu ya, dalam arti karena kita tahu pengguna nafsa selama seumur hidupnya itu saya sangat kasih 4 jempol ketika memang bisa total abstinen, tapi pada kebanyakan itu bisa berulang. Nah, di PKN ini sendiri kita melihatnya, mengukurnya adalah dengan perubahan perilaku, behavior change yang kita lihat bahwa ada perubahan perilaku. Pertama, contohnya misalkan tadi perilaku yang menyuntik secara bergantian misalkan. Nah, sekarang tuh sudah tidak sangat turun gitu, karena dengan adanya program layanan alat suntik steril. Terus bagi yang sudah mau berhenti, ada program substitusi, ya ada PTRM, metadon tadi yang saya sebutkan, ada PTRB juga untuk buprenorfin namanya, yang di oral, sampai nanti pengawasan dan bisa pulih kembali teman-teman sehingga bisa produktif gitu. Banyak teman-teman yang sudah bisa produktif, bisa bekerja, bisa berkeluarga gitu, bahkan punya keturunan. Selanjutnya pengguna nafsa atau penasun ketika ketahuan di tes narkoba positif akan dikeluarkan dari sekolah, kampus atau tempat pekerjaan. Nah, sekarang biasanya kita mau masuk sekolah saja, ini sangat diskriminatif buat kita. Ketika kita mau masuk sekolah harus ada tes narkoba. Bagaimana ketika positif pasti nggak diterima nih, gitu. Begitu pula yang sudah masuk misalkan, oke pas masuk dia negatif, pas sudah masuk dia kena narkoba, tapi dia sebenarnya pinter, gitu untuk mengikuti. Tetapi ya diskorsing atau dikeluarkan kebanyakan. Nah, ini menjadi masalah buat kita semua nih, sehingga nanti pendidikannya terhenti gitu, baik sekolah maupun kuliahnya. Tidak ada pilihan, akhirnya menganggur. Nah, ini harusnya treatmentnya yang harus diperbaiki, sistem treatmentnya gitu, bukan dikeluarkan atau dikeluarkan dari pekerjaan atau sekolah maupun pihak kampus. Ini sangat diskriminatif, ini sampai sekarang ini menjadi PR kita juga bersama gitu. Lalu perbedaan perlakuan di rumah khususnya, tadi saya juga sudah bilang, biasanya apalagi yang teman-teman penasun, pengguna nafsa suntik yang sudah HIV, sama dari populasi kucing lainnya juga biasanya awal-awal ketika tidak tahu informasi, pembedaannya ada perbedaan lah di rumah tuh. Satu, masalah takut kehilangan, biasanya ada yang dicolong, padahal kita sudah berubah perilakunya. Terus karena kita HIV, biasanya pengguna nafsa suntik itu complicated nih penyakitnya. Bagaimana nanti Hep-C-nya, bagaimana TB-nya, kan kita biasanya banyak tuh komplikasinya, sehingga dibedakanlah dari alat makan dan lain-lainnya. Masih ada yang seperti itu. Lalu yang paling terbarukan adalah kita tidak mendapatkan jaminan kesehatan karena dianggap perilaku atau lifestyle yang salah. Padahal dari pola makan misalkan gitu, dari contohnya ketika diabetes itu kan dari pola hidup juga, atau jantung gitu. Nah, itu tidak kita merasa kok kita ini kan kesalahan dari sistem sebetulnya. Bagaimana negara tidak bisa meminimalisir peredaran gelap tersebut gitu, sehingga mengurangi nih orang-orang muda khususnya nih keingintahuannya terhadap nafsa ilegal gitu. Ini menjadi PR yang sampai sekarang. Next slide. Nah,
faktor-faktor yang menyebabkan stigma dan diskriminasi. Ya, tadi saya sudah sebutkan, yang pertama adalah ketidaktahuan informasi. Nah, kalau dari saya sendiri sebetulnya sangat sangat ketika saya berani buka status bahwa saya HIV positif, saya adalah mantan pengguna nafsa, tapi saya bisa menunjukkan bagaimana saya bisa berproduktivitas, saya bisa bekerja, saya bisa bertanggung jawab pada keluarga. Emang waktu yang nggak mudah gitu untuk menjalaninya. Terus bagaimana kita bisa memberikan informasi kepada orang-orang yang menstigma tersebut. Jadi kita against-nya itu jangan kita sehingga jadi rendah diri, jadi takut ketemu orang, biasanya seperti itu. Karena norma-norma yang ada di masyarakat nih atau hukum positifnya, biasanya seperti itu tuh. Sehingga kita ya berkutat karena keadaan tersebut ya menjadi pengguna nafsa yang aktif dan yang tidak produktif akhirnya, sehingga menimbulkan banyak hal-hal yang lebih mudarat lah dibanding manfaat bagaimana upaya-upaya kita meminimalisir faktor-faktor yang menyebabkan stigma dan diskriminasi. Kalau pengalaman saya sendiri, bagaimana saya bisa fight terhadap hal-hal tersebut, bagaimana orang-orang yang tidak tahu dan mendiskriminasikan stigma saya tunjukkan dengan karya biasanya. Bagaimana saya bisa bekerja, memang tidak membutuhkan waktu. Tadi pertama awalnya dari lingkungan keluarga yang dulu, baru kita ke lingkungan luar. Oh, dia ternyata bisa fight ya, bisa punya kerjaan kembali, bisa kuliah lagi, bisa lulus, bisa punya anak, bisa menikah gitu. Oh, ternyata banyak perubahan yang saya lakukan gitu. Itu upaya-upaya sih dari faktor-faktor yang ada di slide ini gitu. Ini sebagai contoh saya sama dengan diri saya sendiri. Next slide. Nah, diskriminasi tambahannya ini adalah pembedaan perlakuan. Tadi sudah dijelaskan sih sebetulnya. Berdasarkan sara, biasanya warna kulit, golongan, suku, agama, dan lain-lainnya. Lanjut. Nah, ini pengaruh stigma dan diskriminasi. Biasanya orang-orang yang khususnya pengguna nafsa atau pengguna nafsa suntik, ketika ada pengaruh dari stigma dari luar, biasanya tuh enggan mencari layanan, karena biasanya di satu tempat layanan yang terdekat itu takut ketahuan nih, ngapain tuh anak tuh ada di layanan tersebut, pasti ini dia lagi tes HIV atau lain-lain. Jadi stigmanya yang tadi saya sudah jelaskan ini bakal ganda gitu, bahkan double, bahkan berlipat. Sehingga akses untuk tes baik untuk HIV dan penyakit penyerta lainnya itu menghambat. Sehingga program-program yang sudah berjalan selama ini, bahkan pemerintah dan teman-teman komunitas serta LSM berjalan, tidak tercapai. Ya, karena Indonesia rapotnya merah nih untuk program HIV setelah hampir 25 tahun gitu. Ini mungkin salah satu penyebabnya. Bagaimana enggan mencari layanan, memperlambat untuk tes, dan menyembunyikan hasil sehingga tidak berani. Tadi saya sudah banyak cerita ya dari awal. Lanjut mungkin, Dok. Nah, bagaimana mengatasi stigma? Biasanya yang pertama adalah stigma itu ada self stigma. Kita menghindari kata-kata yang menstigma baik dari luar maupun ke dalam gitu ya. Dari dalam diri maupun keluar gitu. Terus sebagai orang luar, biasanya kita kasihkan dukungan untuk support system orang-orang dengan HIV dan AIDS, khususnya keluarganya nih, pengetahuan penularan, bagaimana perawatan di rumah, ini harus benar-benar. Terus dorong mereka untuk menggunakan layanan tersedia, karena hampir di semua puskesmas, khususnya UPT yang ada di kecamatan hampir di 34 provinsi, sini sudah tersedia. Memang kalau kita mau lebih maksimal memang belum. Tapi yang standar SPM untuk itu sudah ada semua. Bagaimana ketika masyarakat minimal nih ya, ketika stigma itu sudah terkikis,
minimal membantu memberikan rujukan lah, bahwa tahu masyarakat nih, wah HIV nggak segampang itu menularkan, tapi kita rujuk nih, ada layanan kok di puskesmas mana, di kecamatan ini, minimal itulah yang harus kita lakukan gitu, sebagai masyarakat awam yang baru tahu informasinya. Lanjut, kesimpulan, saya membuat kesimpulan di sini, bahwa stigma dan diskriminasi merupakan penghambat utama upaya pencegahan dan penanggulangan. Jelas ya, tadi saya sudah sebutkan juga bagaimana akses layanan juga sulit jadinya, akses tesnya, bahkan yang sudah tes juga menyembunyikan, sehingga banyak kasus-kasus lost follow up. Terus bagaimana stigma dan diskriminasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sudah jelas, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis maupun tenaga-tenaga. Biasanya kalau pengguna nafsa itu berhubungan dengan kasus hukum juga, bagaimana ada kasus kekerasan, ada kasus suap yang dilakukan oleh teman-teman dari aparat penegak hukum. Bagaimana stigma lahir dari perilaku untuk mengubah perlakuan perbuatan nyata, bukan permohonan dan hanya slogan saja. Terus kita juga harus memastikan melayani setiap orang berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Belajar mencari informasi dan pengetahuan, terus juga berempati, bagaimana minimal kita tahu seandainya ada saya, keluarga, atau tetangga saya itu adalah seorang pengguna nafsa suntik dan juga HIV. Nah, itulah yang harus kita sadari untuk bagaimana upaya pembebasan stigma pada ODIP ini bisa makin terkikis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Dr. Hastika. Ya, baik. Terima kasih, Om Bud. Ya. Kalau gitu, kita beralih dulu ya ke pembicara terakhir kita. Saya persilahkan Dr. Damba Bestari untuk bergabung. Selamat sore, Dr. Damba. Selamat sore, Dr. Hastika. Ya, semuanya. Oke, saya perkenalkan dahulu ya, Dr. Damba Bestari, spesialis kesehatan jiwa, adalah psikiater lulusan Universitas Airlangga dan merupakan salah satu associate psychiatrist di ibunda.id. Dan beliau juga merupakan advisor dari Remaja Indonesia. Beliau memiliki ketertarikan pada berbagai isu kesehatan mental, termasuk diantaranya adalah pencegahan bunuh diri dan kesehatan mental perempuan. Beliau aktif menulis artikel edukasi di berbagai platform online, dan saat ini selain aktif untuk membuka praktek pribadi, beliau juga sebagai pengajar di Universitas Surabaya dan Universitas Ciputra Surabaya. Dr. Damba ini juga merupakan koordinator seksi humas PDS KJI cabang Surabaya. Nah, pada kesempatan ini Dr. Damba akan memberikan gambaran ya secara general dan langkah-langkah nyata bagaimana menjadi orang yang tidak menstigma negatif. Kepada Dr. Damba, silakan Dok, waktunya sekitar 40 menit. Dan untuk peserta yang ingin bertanya, silakan pertanyaannya ditulis di kolom komentar. Baik, ya. Terima kasih pada Dr. Hastika ya. Sekali lagi terima kasih kepada Dokter Tanpa Stigma dan Ikatan Alumni FK Unair 2005 ya, teman-teman saya dan seluruh peserta karena telah memberi kesempatan untuk berbagi dalam webinar ini. Baik, jadi sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Mas Ardiansyah Sepi Maulana tadi dan Mas Samsu Budiman tentang stigma terhadap beberapa kelompok ya. Kalau saya nanti akan bicara tentang stigma dan empati, ya, seperti judulnya ini secara umum. Jadi terutama fokus pada empati, karena salah satu penyebab dari stigma adalah kurangnya empati. Oke, kita mulai saja langsung, next. Baik, ya. Ini cukup sering saya gunakan ya, gambar ini. Next. Ini adalah copyright dari Dr. Didi Arianto, guru saya. Ya, kita semua tahu ya, tadi sudah disebut ya, tadi bahwa
Ini adalah gambar Aceh ya. Ini bisa sebelumnya mungkin? Ya. Ini adalah gambar Aceh sebelum dan setelah bencana tsunami. Tsunami di tahun 2004 ini memang menewaskan lebih dari 200.000 orang di 14 negara, menjadikannya salah satu bencana alam yang paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Lalu bagaimana dengan yang hidup ya? Bagaimana dengan yang selamat? Tentunya mereka berjuang untuk hidup tidak hanya secara fisik, tapi tentu saja secara mental. Next. Ya. Ya, terima kasih. Nih. Kemudian untuk mengatasi mereka, para survivor dari tsunami tahun 2004 ini, WHO di bawah naungan PBB ya, mengirim para dokter, banyak sekali dokter ke Aceh. Ada dokter spesialis bedah, ada penyakit dalam, dan lain-lain. Tapi hanya ada satu dokter yang tidak dapat disediakan oleh WHO. Mungkin ada yang bisa menebak? Ya. Jadi satu dokter yang tidak dapat disediakan oleh WHO itu adalah dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Karena ada hambatan bahasa dan budaya. Dokter lain mungkin bisa, karena bisa terfasilitasi oleh translator ya, karena lebih banyak tindakan. Sementara psikiater tentunya membutuhkan anamnesis, yang membutuhkan pemeriksaan wawancara yang sangat dalam, dan ini tidak dapat digantikan oleh dokter asing. Tapi sayangnya, ironisnya, pada saat itu, seseorang dari kementerian mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan psikiater atau psikolog klinis untuk membantu para survivor. Yang mereka butuhkan adalah kiai, dukun, untuk membantu mereka yang para survivor ini. Kenapa? Ya, satu hal, karena ada stigma terhadap kesehatan mental. Mungkin mereka mengira psikiater atau psikolog klinis itu hanya untuk orang gila ya. Jadi tidak untuk sesuatu yang sifatnya prevensi atau promotif, tapi lebih pada kuratif dan gangguan jiwa yang sangat berat seperti skizofrenia dan lain-lain. Dan ini semua adalah salah satu jenis dari stigma. Ya. Apa sih sebenarnya stigma tadi ya? Tadi sudah dijelaskan ya, dengan berbagai versi ya tentunya. Stigma itu ada banyak definisi. Yang saya pakai di sini adalah dari definisi Erving Goffman. Stigma itu adalah segala macam bentuk atribut yang mengurangi identitas sosial, yang bisa mendiskualifikasikan orang tersebut sehingga sulit diterima oleh lingkungannya. Dan jenisnya juga ada 3 jenis menurut Erving Goffman ini, yaitu stigma terhadap gangguan mental, yang tadi saya sebutkan, terhadap profesional kesehatan mental juga, ya. Kemudian yang kedua, stigma terhadap cacat fisik atau disabilitas, dan yang terakhir, stigma terhadap ras, etnis, agama, dan kelompok tertentu. Yang ini sudah cukup banyak disampaikan tadi oleh 2 pembicara sebelumnya, yaitu stigma pada HIV dan LGBTQ. Dan juga kalau yang sangat relate dengan saat ini adalah stigma terhadap pasien COVID, terhadap tenaga kesehatan, dan lain-lain. Oke, next. Baik. Kalau tadi kita ngomong tentang stigma, ya, saya juga akan bicara tentang empati. Empati ini sendiri adalah suatu kemampuan seseorang untuk memahami perasaan orang lain dan melihat dari sudut pandang orang lain. Dari kata bahasa Jerman yang namanya Einfühlung, yang berarti feeling into. Dan empati ini juga terdiri dari 3. Kalau tadi stigma ada 3 jenis, empati juga punya 3 jenis. Yaitu yang pertama adalah empati jenis kognitif, ya, cognitive empathy. Secara sederhana yaitu bagaimana kita bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Karena itu memerlukan intelijensi yang cukup baik, karena kita dapat memahami dari sudut pandang orang lain. Ini baik, empati jenis kognitif ini untuk setting perusahaan, ya, untuk negosiasi, namun kekurangannya, rasa atau emosinya di sini biasanya sangat kurang. Yang kedua ini adalah empati jenis afektif, emosional, atau bisa juga somatic empati. Di sini ada yang namanya mirror neuron
atau syaraf cermin ya, yang literally ya. Jadi empati jenis afektif ini adalah bisa merasakan emosi yang dirasakan oleh orang lain. Semisal ya, ada orang yang sedang terkena musibah, lalu kita merasa sedih, kita ikut nangis ya. Bahkan menurut penelitian sejak beberapa jam setelah lahir, seorang bayi akan ikut menangis bila mendengar bayi lain menangis. Dan menurut studi juga, ini tidak hanya sebagai respon terhadap suara berisik ya dari bayi tadi. Jadi bukan menangis karena terganggu dengan suara berisik. Karena dalam penelitian itu juga dibandingkan dengan suara komputer yang menyerupai tangisan, dan hasilnya bayi lebih menangis bila mendengar tangisan asli dari bayi lain. Nah, kekurangan dari empati jenis afektif ini adalah kalau kita tidak pandai-pandai mengelolanya, bisa-bisa kita larut atau tenggelam dalam emosi, sehingga membuat kita overwhelmed, dan dalam setting pekerjaan, membuat kita jadi tidak profesional. Dan empati yang terakhir ini, ya, yang ketiga ini, adalah tipe yang paling sophisticated, paling canggih. Karena selain kombinasi dari kognitif, empati, dan afektif empati tadi, juga ada aksi untuk menolong, aksi untuk bergerak. Dia juga berorientasi pada realita, karena misalnya saat melihat orang yang sedang kesusahan, kita ingin tahu apa yang menyebabkan dia kesusahan, dan membantu mencarikan alternatif jalan keluar terbaik yang dibutuhkan. Next. Apa manfaat dari empati ya sebelumnya? Ya, oke. Oh maaf, sebelum ini akibat ya mungkin ya. Oke, baik ya, terima kasih. Jadi sebelum manfaat kita bicara tentang akibat dari kurangnya empati ini. Ini kenapa tadi saya menghubungkan dengan stigma, karena memang akibat dari kurangnya empati ini adalah adanya stigma. Kemudian yang kedua adanya salah informasi ya, kalau misalnya sekarang juga ada banyak sekali salah informasi atau hoax tentang COVID dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kepekaan yang rendah terhadap sesama manusia. Oke, next. Ya, tadi kita bicara tentang akibat kalau empati itu kurang, sekarang kita bicara tentang manfaat dari empati. Ya. Jadi ini ada 5 jenis. Yang nomor 1 dan nomor 5 ini saya jelaskan sedikit ya, bahwa apa sih hubungannya empati dengan bertahan hidup. Misalnya adalah kalau ada orang yang tiba-tiba sedang lari, teriak-teriak dan ketakutan, orang yang memiliki rasa empati tinggi akan lebih peduli dan ingin tahu karena terbiasa dapat memahami orang lain, sehingga lebih waspada dan bisa lebih cepat mengambil langkah untuk menyelamatkan diri. Ini sangat relate ya, sangat relevan dengan kondisi pandemi saat ini, karena orang dengan empati yang tinggi akan lebih patuh dalam memakai masker dan menjalankan berbagai protokol kesehatan. Jadi bukan karena ya kita masih muda ya, jadi kalau terinfeksi COVID potensi untuk sembuhnya tinggi. Tapi bagaimana dengan orang-orang di sekitar yang rentan? Jadi mengamankan diri sendiri sama dengan juga mengamankan orang lain. Dan empati ini juga terbukti untuk sangat baik untuk meredakan stres ya, karena regulasi emosi kita juga jadi lebih baik dengan adanya empati ini. Dan otomatis bisa menurunkan angka burnout. Next. Oke. Jadi empati itu memang ada yang bilang bakat ya. Ada yang bilang genetik. Tapi berdasarkan studi yang terbaru, memang ada genetiknya. Tapi genetik ini nature ya, jadi suatu faktor bakat atau alami. Tapi ternyata nurture ya, atau pola asuh, lingkungan, dan usaha kita itu ternyata jauh lebih penting dalam mengasah empati ini. Untuk diketahui bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa belajar memahami perasaan makhluk lain tanpa mengalami perasaan tersebut secara langsung. Karena itu berbeda dengan pendapat lama yang menyatakan empati ini sifatnya lebih ke nature, ternyata empati ini seperti otot, bisa dilatih agar terus bertumbuh dan berkembang. Di negara-negara maju, terutama di barat ya, sejak lama banyak sekali pelatihan atau workshop cara melatih empati. Di Indonesia saat ini sudah cukup banyak diadakan. Kalau di FK UNER sering diadakan bagi para calon dokter spesialis,
agar bisa memperbaiki hubungan antara pasien dan dokter. Oke, next. Nah, ini adalah tips yang sebaiknya tidak kita lakukan agar empati kita tetap optimal. Nomor satu adalah sebisa mungkin kita regulasi agar diri kita tidak terlalu lelah atau burnout. Kita tahu ya, burnout itu adalah lelah baik secara mental maupun fisik. Dan karena lelah ini, maka secara harfiah, semua syaraf di tubuh kita ini juga jadi lelah, sehingga jadi tidak sensitif. Karena itu salah satu dari gejala burnout adalah kurangnya empati. Dan yang kedua adalah jangan terlalu sering menonton sesuatu yang sifatnya violent atau kekerasan, seperti film atau game. Karena kenapa? Karena lama-lama dengan kita terpapar dengan kekerasan, maka kepekaan kita juga akan berkurang. Padahal kita butuh untuk mengasah kepekaan ini sehingga empati kita semakin tinggi. Oke, next. Kalau tadi saya bilang tentang apa yang sebaiknya tidak dilakukan, ini adalah tips apa sih yang sebaiknya kita lakukan agar empati kita lebih terasah ya secara singkat. Memang ini nggak cukup waktunya kalau kita mengadakan pelatihan, tapi paling tidak tips singkat yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Ya, ini. Jadi yang nomor satu adalah mengembangkan rasa ingin tahu kita kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Misalnya, bicara dengan orang di sebelah kita saat di dalam bus atau saat di pesawat ya. Jadi mekanismenya adalah rasa ingin tahu ini bisa memperluas empati ketika kita bicara dengan orang-orang yang di luar inner circle kita. Kita bisa berusaha untuk memahami dunia dari sudut pandang orang lain. Kita coba challenge diri untuk bercakap-cakap dengan satu orang baru setiap minggu. Tapi mungkin di era pandemi ini agak susah ya tips ini karena kita harus menjaga jarak dan kontak langsung. Tapi bisa digantikan dengan misalnya kita dalam suatu grup chat yang penuh orang-orang yang tidak kita kenal ya, misalnya grup CPNS misalnya. Coba kita beranikan diri untuk aktif memperkenalkan diri atau menanggapi jika ada yang bertanya. Ini juga bisa mengasah rasa ingin tahu dan kepekaan kita pada orang yang tidak kita kenal. Oke, next. Ya, ini adalah yang nomor 2 ini. Jadi kita berusaha untuk memperhatikan pada mimik orang lain. Mungkin kalau tadi ya di awal presentasi saya, yang tadi ada gambar Aceh tadi ya, ada nggak dari semua peserta di sini yang waktu melihat gambar Aceh pasca tsunami di awal tadi, yang secara spontan mengernyitkan dahi? Atau bibirnya secara spontan berkerut sedikit. Kalau berarti empati kita yang jenis afektif atau emosional relatif baik. Jadi di sini ada cukup banyak contoh ini dari Ekman ya. Kalau misalnya kita merasa sedih, maka biasanya ada bagian dari mimik wajah kita yang menurun. Terus kemudian kalau kita marah ya, ini rahang kita akan otomatis maju. Kalau kita jijik, kemudian hidung kita akan otomatis berkerut. Jadi membiasakan diri untuk memperhatikan mimik emosi orang lain, ini juga berguna untuk mengasah empati kita. Oke, next. Ya, tips ketiga adalah kita berusaha untuk challenge segala macam prasangka dan justru kita berusaha untuk menemukan persamaan. Karena kita secara manusiawi ya, memang sangat wajar untuk memiliki asumsi tentang orang lain. Jadi kita biasanya memang lebih banyak menghakimi ya, judge daripada berusaha untuk memahami. Itu sebetulnya sangat manusiawi ya. Cuman yang penting adalah kita menyadari. Jadi misalnya ya tentang prasangka tentang suku. Kalau misalnya ada suku Jawa dan suku Sunda, ya, daripada bilang Jawa itu lebih baik, Sunda itu lebih baik, lebih oke kalau kita menyadari bahwa sebetulnya Jawa dan Sunda juga punya banyak persamaan. Misalnya kosakatanya antara Jawa dan Sunda itu banyak yang sama, lalu sama-sama menjunjung tata krama, ya, itu bisa
salah satu tips untuk mengasah empati. Next. Ya, ini ada suatu langkah nyata ya. Jadi bagaimana kita bisa mencoba atau experience kehidupan orang lain secara langsung. Ini tentunya bisa menjadi guru terbaik bagi kita. Ada orang-orang di barat sana, atau mungkin ada YouTuber kita ya, yang orang-orang yang berkecukupan itu, mereka secara sengaja menjadi gelandangan. Jadi mereka berkostum seperti gelandangan, kemudian mereka juga secara langsung hidup di bawah jembatan dan lain-lain. Ya. Dan mereka memang sengaja agar mereka bisa mencoba kehidupan orang lain. Sehingga tidak hanya berempati secara kognitif ya, tapi juga afektif, karena dia mengalaminya secara langsung. Dan di satu titik, karena dia memahami betapa tidak mudahnya menjadi gelandangan, maka dia akan lebih tergerak untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Oke, next. Ya, ini kenapa kok bahasa Inggrisnya nggak saya terjemahkan ya, karena memang saya ingin menjelaskan secara harfiah ya. Jadi to listen, mendengarkan. Tidak sekadar seperti to hear atau mendengar dengan telinga. To listen atau mendengarkan itu tidak hanya dengan telinga, tapi juga dengan mata, dengan bahasa tubuh, dengan segenap jiwa dan hati kita. Jadi tidak menghakimi, tidak membandingkan. Ini bisa dilakukan dalam support group, di mana kita bisa saling sharing pengalaman yang sama dengan orang lain tanpa saling menghakimi. Next. Oke. Ini adalah tips yang terakhir ya, last but not least, tapi sebetulnya paling menarik, yaitu bagaimana kita bisa mengasah empati dengan cara membaca cerita fiksi. Terutama cerita-cerita yang novel ya, karena yang banyak tulisan membuat kita menjadi lebih imajinatif. Mekanismenya adalah dengan kita mendalami atau membaca fiksi, maka kita bisa memahami secara detail imajinasi atau fantasi penulis atau karakter dalam fiksi tersebut. Sehingga kita bisa lebih terbiasa dalam memahami dari perspektif orang lain. Ini ada sebuah penelitian di tahun 2014 ya, bahwa siswa sekolah dasar dan sekolah menengah di Italia dan Inggris, mereka jadi lebih berempati terhadap imigran, pengungsi, kaum LGBTQ ya, setelah membaca Harry Potter. Dan pada tahun yang sama, tim peneliti lain juga menemukan bahwa orang-orang yang membaca Seven Dreams, yaitu adalah seorang imigran Muslim, ya, ini mereka dengan membaca kisah ini, mereka kemudian dalam dunia nyata lebih toleran terhadap orang-orang dari ras atau etnis yang berbeda. Nah, oke. Next. Ya, jadi tadi itu adalah tips-tips yang bisa digunakan untuk mengasah empati. Jangan lupa untuk terus dilatih ya, agar bisa terus berproses untuk menjadi lebih baik. Ini adalah slide terakhir saya ya. Jadi sebagai penutup, saya mengenal kutipan ini dari Prof. Murad Khan, psikiater sekaligus presiden dari Asosiasi Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, bahwa di dunia yang sedang kritis dalam segala aspek akibat pandemi corona ini, sepertinya memang terdengar konyol, ya. Tapi satu-satunya yang dapat mengendalikan pandemi ini adalah kebaikan atau decency. Kebaikan dari sistem pemerintah untuk bersifat jujur dan menyediakan yang terbaik untuk rakyatnya. Kebaikan dari para tenaga kesehatan untuk mengedukasi dan merawat sepenuh hati para warga. Serta kebaikan dari seluruh masyarakat untuk mematuhi seluruh protokol kesehatan agar tidak menulari sesama. Dan kunci dari semuanya adalah empati. Baik, terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke. Terima kasih Dr. Damba. Oke, saat ini kita memasuki sesi diskusi ya. Saya undang ketiga pembicara, Pak Davi, Om Lutz, dan Dr. Damba. Mari kita bersama-sama menjawab atau tanya jawab lah antar peserta dengan pembicara ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar. Ini kayaknya pertanyaan pertama ini untuk Om Lutz ya.
Eh, Selamat sore, Ombuds. Ya, sore Dok. Ya, ini ada pertanyaan Ombuds dari peserta menanyakan mungkin upaya-upaya yang sudah dilakukan baik secara personal Ombuds sendiri ataupun dengan lembaganya untuk mungkin merangkul pengguna-pengguna nafsa atau membantu mereka supaya menyemangati mereka untuk mencari pertolongan atau mencari menuju kesembuhan, seperti itulah sepertinya pertanyaannya. Upaya-upaya udah apa aja ya, Ombuds, biar kita semua juga ngerti juga udah sebanyak apa sih yang bisa diberikan. Oke, terima kasih Dok. Upaya-upaya apa saja yang sudah saya lakukan bersama lembaga baik Kuldesak maupun di PKNI adalah yang pertama, bagaimana upaya-upaya pencegahan bagi mereka khususnya pengguna nafsa suntik ya, karena ini kaitannya relatednya dengan HIV dan AIDS. Yang pertama adalah bagaimana kalau di tingkat advokasi upaya-upaya ketersediaan alat pencegahan atau alat yang digunakan seperti penggunaan alat suntik steril itu tersedia. Karena sekarang ini kita tahu pihak dari Kementerian Kesehatan untuk stock out lah tidak sangat kurang gitu. Dan ini upaya saya bicara pertama mungkin yang tersedia layanan alat suntik steril itu yang pertama. Di luar keadaan sekarang memang alat suntik steril sedang bukan stock out, sedang sangat kekurangan terdistribusi baik itu ke dinas kesehatan yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana upaya-upaya secara hukum yang pernah kita lakukan adalah melatih para regal, bagaimana teman-teman yang tersandung kasus hukum itu bisa tahu haknya, gitu, sehingga tidak dipenjara, bisa direhabilitasi. Upaya-upaya pendampingan hukum melalui pelatihan-pelatihan para legal dan intervensi langsung bekerjasama dengan beberapa LBH dan OBH yang ada di Jakarta maupun nasional. Selanjutnya, bagaimana upaya kita bagi teman-teman yang sudah dari pengguna nafsa suntik untuk bisa mengakses layanan. Biasanya kalau di Kuldesak sendiri, karena kita servis, itu kita ada upaya penjangkauan dan pendampingan. Ketika ditemukan, kita biasanya langsung mendampingi untuk dirujuk untuk pemeriksaan. Terus kita kalau di nasional, ketika teman-teman pengguna nafsa sekarang undang-undang, kenapa tadi saya bilang penjara overcrowd atau overkapasitas, bagaimana bisa direhabilitasi teman-teman, jadi tidak dipenjara ya, gitu. Mungkin itu jawabannya Dok, apa yang kita sudah lakukan baik di tingkat lokal maupun di nasional ya. Jadi kalau di nasional memang di PKNI sendiri lebih banyak upaya-upaya untuk keterlibatan advokasi, bagaimana ketersediaan, kita melihat ketersediaan tadi alat uji steril, terus bagaimana PTRM itu berjalan, maksudnya tadi rungatan metadon itu berjalan dengan baik, terus bagaimana upaya monitoring dan evaluasi. Memang masih banyak kekurangan yang kita lakukan, kita tidak bisa sendiri gitu untuk menjalankan ini semua gitu. Ini adalah kerja bersama harusnya. Jadi kita mengharapkan ke depannya ini kerja-kerja bersama kita lebih baik lagi lah, collab gitu, karena ruang kolaborasi adalah ruang belajar buat kita semua. Iya. Oke, terima kasih Ombuds. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ya, ini ada yang menanyakan tentang self stigma pada
ODIF itu sendiri. Jadi banyak yang mungkin ketakutan duluan sebelum melakukan untuk mencari pertolongan. Mereka takut tentang bagaimana ya, what if ini kok ditulisnya. Mungkin dari Ombuds atau dari Kak Davi ada tanggapan mengenai self stigma? Kalau dari saya sih, ya nanti mungkin Davi bisa menambahkan. Kalau saya sendiri, awalnya itu self stigma pada diri saya adalah ketakutan saya bagaimana karena keluarga saya adalah bapak saya seorang tokoh masyarakat, supaya bapak saya dan keluarga saya ini tidak menjadi momok atau menjadi bulian atau menjadi perbincangan di publik gitu. Kalau diri saya sudah siap pada waktu itu, akhirnya saya berinteraksi dengan keluarga. Bagaimana nih saya untuk bisa open, karena saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Akhirnya dengan pemberian informasi ke keluarga, saya siap untuk membuka diri gitu. Pertama, ketakutan saya awal karena menjaga nama baik keluarga, stigma saya gitu. Tapi lambat waktu, ya hampir 3 tahun, akhirnya saya bicarakan, saya harus membuka diri, karena selain buat saya sendiri, juga buat masyarakat, juga buat keluarga nih, bahwa tidak segampang itu kok sebenarnya HIV/AIDS itu menular gitu. Banyak informasi-informasi yang harus kita berikan itu yang tepat gitu. Gitu oleh saya, mungkin Davi bisa menambahkan dari pengalamannya. Terkait dengan self stigma ya, jadi kalau menurut syukurnya aku lahir dari keluarga yang cukup rock and roll juga ya, jadi stigma itu nggak memunculkan self stigma gitu akhirnya pada aku pribadi gitu. Nah, tapi kita juga nggak bisa tutup mata gitu ya kalau misalnya di teman-teman yang lain self stigma itu muncul. Nah, aku berasumsi bahwa self stigma itu muncul mungkin sebagian besar ya karena pengaruh dari stigma dari masyarakat itu sendiri gitu. Karena stigma yang besar bahwa ketika kita hidup dengan HIV itu dianggap seseorang yang gagal, akan mati cepat gitu ya, orang yang nggak benar gitu karena dia menggunakan nafsa atau misalnya dia berperilaku seksual tidak aman dan lain-lain. Akhirnya itu memunculkan self stigma gitu. Jadi ya self stigma itu ya muncul ya karena pengaruh stigma dari luar juga gitu. Berarti harapannya dengan kita meminimalisir stigma negatif dari orang-orang luar, akhirnya bisa self stigmanya juga bisa ditekan ya. Iya, betul. Terima kasih. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, ini mengenai pemberitaan negatif, apakah bisa turut memupuk stigma negatif di masyarakat? Boleh nih, mungkin ini pertanyaannya untuk Ombuds nih. Ya, saya jawab langsung ya Dok. Pemberitaan tadi saya bilang juga di media mainstream, elektronik maupun cetak, itu ketika wartawan, memang kami pun di PKNI maupun di Kuldesak pernah mengundang wartawan untuk khususnya pemberitaan HIV dan AIDS maupun pemberitaan tentang narkotika itu sendiri. Bagaimana upaya-upaya edukasi yang kita lakukan terhadap teman-teman media. Dan kita lihat dan pernah kita analisa juga tetap tidak seimbang gitu. Contohnya pada waktu itu di 2017 kalau tidak salah, bagaimana kita lihat upaya-upaya yang terlihat di berita mainstream hanya upaya-upaya penangkapan dan pemberantasan saja. Sedangkan upaya-upaya edukasi, pendekatan-pendekatan kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat, dan pendekatan sosial itu tidak kurang tergambar dari pemberitaan tersebut. Gitu. Sehingga memupuk makin banyak stigma-stigma yang hadir di masyarakat. Seperti itu, Dok. Oke, baik, terima kasih Ombuds. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini ada mungkin untuk Dokter Damba ya. Ini dia menanyakan mengenai homoseksual dan biseksual yang termasuk dalam gangguan kejiwaan, karena
ada perbedaan dari yang di luar negeri itu tidak termasuk golongan gangguan kejiwaan, tapi ada undang-undang di Indonesia yang menyebutkan itu termasuk ke masalah kejiwaan. Ada tanggapan Dokter Damba? Iya, kasih untuk pertanyaannya. Ini memang isu yang cukup sensitif ya memang ya. Jadi sebelumnya mungkin agak sedikit saya detailkan ya bahwa LGBTQ ya, terutama homoseksual maupun lesbian, itu ada dua jenis. Ada yang egosintonik. Jadi egosintonik itu adalah mereka yang sudah menerima secara sepenuhnya bahwa orientasi seksual mereka berbeda. Dan ada juga yang ego dystonik. Ya, ego dystonik ini adalah mereka yang masih konflik dalam secara mental. Jadi mungkin mereka ini mungkin gimana ya? Jadi antara ingin berubah dengan masih mendapatkan tadi ya stigma, sosial stigma dan cercaan atau hinaan dari lingkungannya. Jadi mereka sendiri konflik yang ego dystonik ini. Nah, kalau menurut psikiater, ini dari dulu ya, nggak cuman setelah DSM-5 itu, yang biasanya sangat rentan untuk terkena gangguan itu adalah homoseksual yang jenis ego dystonik ini. Jadi mereka yang masih mengalami konflik, ingin berubah atau tidak, dan masih mendengarkan orang lain ya, bahwa ya itu tidak seharusnya mereka dapatkan orientasi seksual yang lain dengan yang lain itu. Tapi kalau misalnya kita ngomong tentang gangguan, dari psikiatri itu ada kriterianya. Jadi disebut gangguan jiwa itu baru kalau ada gejala klinis yang bermakna, yang menimbulkan distres atau penderitaan, dan mengakibatkan disabilitas. Atau disabilitas itu adalah gangguan fungsi ya, dalam relasi, dalam pekerjaan, dalam akademis. Jadi kalau mereka homoseksual, kemudian mereka mengalami distres, mereka mengalami penderita, jadi mereka menderita akan orientasinya itu, dan mereka juga mengalami gangguan fungsi, itu baru disebut gangguan jiwa. Jadi mungkin harus saya detailkan lagi ya itu ya. Jadi kalau di Indonesia kita nggak berdebat tentang oh itu sesuatu yang normal atau enggak, jadi baru disebut itu gangguan kalau memenuhi kriteria tadi. Jadi mereka harus ada distres dan ada disabilitas, itu baru disebut gangguan. Jadi tidak terlalu terkait dengan homoseksualnya itu sendiri. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Damba. Ya. Mungkin saya sedikit kembali ke pertanyaan tadi yang pemberitaan negatif dan menimbulkan stigma negatif. Tanggapan Dokter Damba bagaimana ya? Iya, oke. Memang tadi sudah dijelaskan juga ya oleh tadi Mas Samsu atau ya Mas Samsu ya tadi ya. Ya. Jadi memang ya, karena pemberitaan yang negatif itu kan tadi salah satunya adalah karena kurangnya empati ya. Jadi ada disinformasi, entah itu hoax, entah diselimurkan secara sengaja, itu tentunya bisa memperkuat yang namanya stigma sosial. Jadi seperti lingkaran setan ya. Jadi kurangnya empati menyebabkan disinformasi menyebabkan stigma dan terus berulang. Jadi menurut saya sih itu suatu fenomena yang terjadi saat ini. Begitu, Dr. Rasika. Ya. Oke, kita lihat lagi pada pertanyaan lagi. Mungkin saya mau bertanya nih Dokter Damba kalau boleh. Mengenai tadi melatih empati ya. Kalau orang dewasa kan kita bisa kayak tadi memulai percakapan atau mulai memperhatikan mimik orang. Tapi bagaimana kita mulai mengajarkan empati untuk anak-anak di kehidupan sehari-harinya? Iya. Agar mereka tumbuh menjadi manusia yang berempati. Manusia yang berempati ya, oke. Iya, kalau memang sebaiknya tuh semua itu dilatih sejak kecil ya memang Dr. Rasika ya, karena memang itu kan pertumbuhan dan perkembangannya itu sedang pesat-pesatnya gitu ya, dan itu menentukan untuk bagaimana dia menjadi seorang remaja atau dewasa kelak. Jadi kalau untuk anak-anak itu bisa nomor satu tadi ya, yang don'ts tadi, sebaiknya paparan terhadap sesuatu yang sifatnya kekerasan ya. Misalnya ya apapun yang darah-darah ya, yang gore atau yang sesuatu yang mungkin perang-perang itu sebaiknya jangan. Atau game itu sebaiknya kita sebagai seorang orang tua itu juga mendampingi apa sih sebetulnya anak kita tuh nge-game apa aja sih, kalau misalnya sesuatu yang
game yang nggak terlalu banyak kekerasan ya nggak apa-apa. Tuh nomor satu. Terus kemudian yang kedua juga kita sebaiknya kalau ini menurut para guru saya ya, kalau untuk anak itu lebih baik kalau empatinya tuh akan lebih terasah kalau dia sering memelihara hewan sejak kecil. Ya, karena dengan kita memelihara hewan ya, kita mengajari juga untuk welas asih, compassion gitu kan, compassion, empati itu. Jadi kita mengajak kalau misalnya hewan aja kita perhatikan, kalau hewan aja kita pelihara dengan penuh kasih sayang, apalagi manusia. Jadi mungkin langkah praktisnya itu, selain tadi jangan terpapar dengan kekerasan, juga memelihara hewan gitu ya. Terus kemudian juga tentunya kita melajari dengan bersikap, memberi contoh langsung ya Dr. Rastika. Jadi nggak cuma teori-teori dan lain, tapi kita juga ya misalnya kita sedekah atau apa ya, kita bilang bahwa ini untuk anak yatim, ini untuk orang-orang yang kesusahan. Dan maka yang namanya anak itu kan pasti akan mengcopy dan imitate ya. Jadi ya mereka akan secara terlatih dari kecil untuk bersifat compassion terhadap orang lain. Gitu. Ya. Iya, baik Dokter Damba, terima kasih. Berarti memang semuanya memang harus dimulai juga dari diri kita sendiri ya. Benar. Oke, untuk ini ada pertanyaan yang saya kelewatan ya. Ini mengenai rehabilitasi pengguna nafsa sangat rentan terhadap relapse, apalagi yang memang sering kepentok setelah berusaha kemudian tapi tetap ditolak oleh masyarakat, akhirnya kepentok. Jadi bagaimana cara terbaik untuk tetap menyemangati agar tidak patah semangat? Mungkin ada tanggapan dari Kak Davi atau Om Buds? Kalau ke nafsu mungkin Om Buds dulu ya. Ya, tanggapannya gini aja dok. Kita tahu semua bahwasannya adiksi atau kecanduan itu bisa dipulihkan tetapi tidak bisa disembuhkan. Tetapi banyak teman-teman yang goalsnya paling tinggi memang total abstinen ya, bisa sembuh gitu keinginannya. Tapi banyak case yang terjadi itu bisa berulang. Kenapa bisa relapse berulang? Ya tadi pertama adalah harus pemberian informasi yang tepat. Terus layanan apa saja yang tersedia yang sesuai dengan keadaan kecanduan pemakaian dari orang tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan ketika relapse, jadi yang pertama adalah kalau di kita tadi saya sudah sebutkan bahwa ada upaya-upaya perubahan perilaku. Pertama mungkin dari ketika mereka bisa share ke khususnya orang terdekat ya, keluarga terutama, ayah, ibu atau kakak atau teman terdekat ketika terjadi relapse gitu. Apakah ini mengganggu stabilitas misalkan kuliahnya atau pekerjaannya sehingga perubahan perilakunya kembali kepada hanya menggunakan narkotika atau nafsa gitu. Karena kita tahu sampai kita meninggal pun, sampai kita mati itu akan tetap terjadi tuh circle bahwa seorang pecandu itu akan bisa jadi ada pembelajaran tentang manajemen relapse itu biasanya. Nah, makanya support sistemnya yang harus dibangun, terutama orang-orang terdekat gitu. Dan adanya informasi yang tepat serta layanan yang tersedia. Apa saja nih layanan yang tersedia nih buat orang-orang yang nanti kembali relapse gitu. Itu yang pertama. Terus yang utama lagi adalah perubahan perilaku sih kalau dari kita. Bagaimana ketika lu relapse pun lu tetap bisa menjadi seorang yang produktif, lu bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, tidak mengesampingkan perilaku-perilaku negatif yang pernah dilakukan pada masa sebelumnya, penggunaan nafsa sebelumnya gitu. Tetapi memang butuh dukungan orang-orang tercinta, orang-orang terdekat gitu untuk tidak kembali relapse. Banyak juga teman-teman yang bisa memang pulih ya, sembuh gitu. Bukan pulih itu tapi terhitung. Kita nggak tahu kan apakah nanti situasional orang itu bisa gitu manage, gua ketika ada pesta atau ada apa hanya situasional rekreasi gitu kan, pemakaian zatnya. Ada orang seperti itu, tapi besoknya mereka tidak menggunakan. Makanya hal ini sangat sangat complicated nih. Karena kita tahu dunia kecanduan adalah seumur hidup. Itu mungkin bisa ditambahkan dari
segi dokter ya, psikolog atau psikiatri, Dokter Damba mungkin bisa menambahkan terkait dunia adiksi, dunia kecanduan. Davi juga mungkin punya pengalaman. Iya. Iya. Gimana Dokter Hasika? Iya, Dokter Damba ada yang ditambahkan dari yang Oke. Dari tadi ya, yang ya kayaknya tadi udah dijawab dengan sangat baik ya, bahwa support system itu adalah satu sistem yang sangat penting ya. Jadi mungkin dokter bisa memberikan terapi ya, rehabilitasi dan lain-lain. Tapi kalau support sistemnya tidak mendukung, tidak baik, nanti kita semua itu kan butuh motivasi eksternal dan internal. Nah, motivasi yang terbaik memang sebetulnya motivasi yang internal. Jadi sesuatu yang lebih stabil ya, sesuatu yang memang kesadaran diri untuk berubah karena diri bukan karena orang lain. Tapi tentunya kita juga butuh motivasi eksternal, dan eksternal ini adalah support system itu yang paling baik. Keluarga, teman, kemudian komunitas itu juga sangat baik ya. Karena memang fase terutama dalam ODA ini ya, itu memang yang paling susah adalah fase maintenance-nya. Jadi mungkin dia sudah bisa stop, bisa abstinen dan lain-lain, tapi di fase maintenance ini akan ada banyak sekali godaan. Nah, itulah yang bisa membantu, itu adalah support systemnya tadi, untuk bisa kira-kira membuat dia agar tetap kembali fokus ke jalan yang sudah dia pilih untuk berubah tadi. Saya tambahkan sedikit. Ya. berarti support system juga ya, Dok. Yep. Untuk Kak Davi mungkin ada tambahan? Tidak ada, Dok. Oke, baik. Saya rasa kayaknya pertanyaannya sudah semua ya. Oke, terima kasih banyak pada ketiga pembicara. Semoga diskusi ini bisa membuka mata kita semua ya, bahwa stigma negatif pada orang dengan HIV itu masih sangat terasa ya dalam berbagai sektor, terutama dalam hari ini sektor kesehatan, kebijakan pemerintah, kemudian pendidikan dan lain-lain gitu. Stigma negatif ini juga makin menghambat ya upaya penanggulangan HIV. Maka dari itu kita harusnya mulai belajar ya, mulai menghilangkan stigma negatif itu ya, dengan cara menumbuhkan empati dan melakukan kebaikan yang lainnya. Kemudian bisa menjadi support system baik dari keluarga ataupun teman, sehingga menjadi agen perubahan untuk dapat merangkul pasien-pasien dengan HIV dan juga nafsa ataupun lainnya, sehingga harapan kita nantinya HIV ini bisa terkontrol ya, sampai nanti siapa tahu di kemudian hari HIV sudah ditemukan obatnya. Baiklah, kalau gitu Bapak dan Ibu dan peserta sekalian, sampailah kita di penghujung acara Festival Online Pembebasan Stigma pada Orang dengan HIV. Saya beritahukan kembali bahwa donasi untuk anak dengan HIV masih dibuka sampai tanggal 30 November 2020, dan nanti akan diserahkan per tanggal 1 Desember 2020 bertepatan dengan World AIDS Day. Kemudian dimohon para Bapak Ibu dan peserta dapat membagikan info ini kepada kenalan lainnya untuk ikut membantu anak-anak dengan HIV/AIDS ini. Dan sekarang adalah saat yang ditunggu ya, pengumuman pemenang hadiah. Terdapat 2 hadiah ya. Yang pertama adalah yang mendapat buku karya Dr. Gigi Maruli Tobakorok. Itu adalah peserta yang beruntung adalah Agung Saget. Agung nggak ya pronunciation ini, Agung Saget. Kemudian yang mendapat tote bag persembahan dari perempuan berkisah adalah Arini Suwarli. Selamat pada kedua peserta, dimohon untuk tidak meninggalkan ruang diskusi dulu. Dr. Rastika, atas nama Arini tadi sudah dapat hadiahnya di sesi sudah ya. sebelumnya. Oke, kalau gitu kita lihat lagi kalau yang gitu, lain lagi. atas nama Aprianto Nugraha. Udah juga belum tuh? Belum. Ya, berarti yang 2 pemenang adalah Agung Saget sama Aprianto Nugraha ya. Selamat ya. Ya, kemudian terima kasih lagi kepada para pembicara kita, Kak Davi, Om Bud, dan Dr. Damba.
dengan berakhirnya sesi ketiga ini, maka berakhir pula lah rangkaian acara Festival Online Pembebasan Stigma pada Orang dengan HIV. Dengan resmi acara ini saya tutup. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bisa membawa kebaikan pada teman-teman kita dengan HIV dan AIDS. Mari kita bebaskan diri kita dari stigma negatif dan perilaku diskriminatif terhadap teman-teman orang dengan HIV/AIDS. Terima kasih dan selamat sore. Untuk peserta yang mendapatkan giveaway, Pak Agung Saget dan Pak Aprianto dimohon tidak meninggalkan ruang diskusi dulu. Silahkan boleh menuliskan nama, alamat, dan nomor teleponnya di kolom komen ya, untuk saya catat. Kak Davi, terima kasih banyak. Dokter Damba, Terima kasih Ombud semua. sudah. Terima kasih ya, izin live. Terima kasih Terima dokter. kasih semua. Kak Davi, terima kasih banyak. Ya. Ombud sudah pergi duluan ya? Udah live duluan. Keren. Terima kasih banyak Dokter Damba di tengah kesibukannya. Hari ini lagi ada acara keluarga sebenarnya ya. Demi alma mater. Demi Iya, alma mater, mudah-mudahan nggak terlalu best. kita waktunya dokter. Ya, makasih ya. Dr. Sandra Hastika, izin live. Dadah. Iya. Terima kasih dok. Oke, kita masih menunggu ya data identitas. Oke. Untuk Pak Priyanto ini tadi dapat tote bag ya? Iya ya, iya, tetap ya. Oke. Dokter Sandra, saya izin live dulu ya. Oh iya, Dokter Hastika, terima kasih banyak dok. Iya, terima kasih. Selamat sore. Sore. Pak Aprianto sudah saya catat, Pak. Terima kasih.